waktunya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Indraprastha PGRI. Pada kesempatan ini kami mohon izin untuk mewawancara Ibu terkait tugas terang serta tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Baik, mungkin saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Mohon izin, mungkin yang pertama saya ingin tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Christine. Mengajar di bagian mata pelajaran apa? Jadi saya di program perhotelan itu, tapi bidang mata pelajarannya itu saya di front office. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja tugas utama Ibu sebagai guru di sekolah ini? Tugas utamanya otomatis kita mendidik ya, gitu ya. Karena sebagai guru kita mendidik, di mana dalam pendidikan ini berarti kita memberikan yang pendidikan untuk anak-anak, tapi bukan cuma pendidikan, kita juga harus sebagai role model. Yang kedua, pendekatan atau metode pembelajaran yang paling sering Ibu lakukan itu apa di sekolah? Karena kondisinya saya perhotelan, sebenarnya sih simple ya. Ini anak-anak dari SMP masuk ke SMK, ya kan? Kita sudah tahu di SMK ini kan kita sekolah menengah kejuruan. Kalau kejuruan kan orang sudah berpikiran nih kita tuh mau bekerja, ya. Kita mau bekerja walaupun dibilangin SMK itu katanya bilang BMW, bekerja melanjut wirausaha. Tapi namanya anak-anak berpikirannya wah setelah SMK saya mau bekerja. Jadi fase dari anak-anak plus fase ke yang dunia bekerja ini kan agak rentangnya jauh, ya kan? Disinilah emang tantangannya harus saya lakukan. Karena karakter anak-anak ini kan dibilang masih anak-anak, tetapi di dunia industri, di dunia pekerjaan mereka sudah harus sebagai profesional. Selanjutnya, bagaimana Ibu melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa? Hasil belajarnya saya lihat, karena saya di front office ya kan, di dunia perhotelan, yang saya lihat adalah kalau mereka sudah mempelajari berarti kan dari etika. Etika itu bukan cuma yaudah deh saya santai aja gitu ya, maksudnya bukan cuma cara berbicara, tapi etika ini kan banyak cara dia berbicara, cara dia bukan hanya ke saya sebagai guru, tetapi ke rekan-rekan guru saya yang lain atau ke temannya. Nah itu, jadi etika dalam pergaulan juga kita lakukan, cara berkomunikasi, terus cara disiplin, jadi itu semua yang kami lakukan. Evaluasinya. Iya, jadi kita melihat dari keseluruhannya evaluasinya, tidak bukan karena saya mungkin dia dekat sama saya gitu kan ya, karena sebagai guru perhotelan, tetapi kan namanya di SMK ini ada guru bidang mata pelajaran bahasa Inggris, ada IPS, itu kan juga semuanya berkolaborasi. Nah, situ sih. Bu, pertanyaan, menurut Ibu tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam proses mengajar? Tantangannya mungkin sekarang kita bisa bilang anak Gen Z ya. Iya. Ya kan ya. Nah, anak Gen Z ini pengennya berpikirannya mereka mau mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi mereka tidak tahu cara melakukannya yang secara prosedurnya, profesionalnya. Mereka hanya mendapatkan hasilnya, tetapi prosesnya nggak mereka lakukan. Nah, itu yang agak berat, yang agak susah gitu kan ya. Dimana mereka cuma mau, pokoknya saya dapat uang 5 juta, tetapi kalau dibilangin nanti capek nggak, misalnya gitu kan, kayak di front office ya, di perhotelan lah ya jamaknya. Cara membersihkan toilet kalau di perhotelan kan seperti itu. Otomatis kan dia juga mereka nggak mau, ya kan, ya rasanya nanti jijik, padahal itu bagian dari pekerjaan. Bagaimana Ibu menghadapi perbedaan karakter dan kemampuan siswa dalam satu kelas? Kalau karakter orang itu kan memang berbeda-beda. Ya kembar pun beda ya kan. Kita satu ibu bapak aja berbeda. Nah,
tapi bagaimana karakternya ya, mereka memang punya karakter masing-masing ya, kan, ya. Mereka punya potensi ya, kan, ya. Nah mungkin karakter misalnya dia entah dia extrovert atau dia introvert ya. Nah inilah yang extrovert, bagaimana caranya kita jangan terlalu dia unggul sekali jadi terlalu kepedean ya kan, tetapi kita juga redam ya kan ya, kita redam. Tapi yang si introvert bagaimana caranya dia bisa, jadi ini balance nih ya kan, jangan cuman oh yaudah deh kan saya introvert, kan saya nggak bisa berani, saya nggak ini kan harus kita kembangkan potensi-potensi itu yang mereka tanpa mereka sadari nggak langsung udah ngejudge dirinya ya kan, apalagi dibilangnya apa, anak sekarang bilangnya insecure banget ya gitu ya, ngapain insecure gitu ya. Nah hal-hal seperti itu ya memang akhirnya saya gimana biar mereka balance ya, yang introvert ini bisa berkembang, yang extrovert juga berkembang, tetapi juga ada batasannya. Kalau kendala terbesar Ibu dalam menghadapi menerapkan kurikulum? Kalau dibilangin menerapkan nggak ada kendala ya, karena mereka udah tahu mereka mau ke SMK perhotelan, mereka sudah berpikirannya itu saya akan bakal jadi situ ya kan ya. Ya kendalanya itu mereka anak sekarang di Gen Z ini tidak mau capek itu aja ya, itu mereka nggak mau gitu ya, padahal tidak bisa kita harus lakukan itu kan prosesnya. Anak sekarang nggak mau proses, tetapi anak sekarang harus dapat langsung instan, hasilnya langsung instan. Padahal kalau saya dibilangin wah ya langsung instan, emang mereka ilmunya seberapa modal mereka seberapa banyak sih? Betul. Menurut Ibu sejauh mana teknologi membantu atau justru menghambat proses dalam belajar? Teknologi itu sebetulnya sangat-sangat ya, kita udah berkembang. Bukan kalau kita bilang lagi nih digital itu memang sekarang kan sudah pembelajaran nih ya kan ya, pembelajaran di mana kolaborasinya memang dengan digital ini kan. Kalau dibilangnya ya guru memang kita mengajar kan. Tapi kalau misalnya informasi mereka tinggal searching handphone ya kan, pengetahuan akhirnya sampai ada nggak taunya ada hotel di misalnya di Bandung, kita nggak perlu harus ke Bandung, kita cuma melihat aja, searching saja, hotel ini begini, hotel ini begini, apa lebih ya kan, bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi teknologi itu sangat menunjang ya, tetapi banyak disalahgunakan ya. Kenapa disalahgunakan? Biar bagaimanapun main di kuota ya kan. Saat proses pembelajaran mereka bilang kuotanya tidak ada, tapi saat lagi game ya kan bermain kuota mereka ada. Tapi ya gitu, ada plus minusnya gitu ya. Dan minusnya lagi anak sekarang agak susah untuk berkomunikasi ya kan? Karena kalau kita pun berkumpul udah pegang masing-masing, Sibuk dengan gadget masing-masing ya kan? Nah itu yang dibilangin ada plusnya, pengetahuan mereka sebetulnya gampang didapat dari handphone, tetapi ya kekurangannya mereka tidak pede berkomunikasi, terus mereka ketergantungan handphone dan mereka belum bisa menempatkan, bukan yang tidak sih ya, tapi saya bilangnya belum bisa menempatkan yang mana yang penting. Apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan di masa depan? Kalau dibilang harapannya pasti banyak ya, harapannya bagaimana caranya anak-anak Indonesia khususnya Cipas kita global ini mereka punya karakter ya. Karena kalau misalnya pintar saja, kalau kita tidak punya karakter susah ya kan. Karakter itu kan banyak, karakter dia harus jujur, sikap salah satunya. Nah, jadi karakter itu yang memang benar-benar kita Baik, untuk selanjutnya mungkin Ibu pesan yang ingin disampaikan kepada calon guru seperti kita. Terus untuk guru baru saat ini mungkin pesan apa atau kayak pembelajaran apalah yang Ibu bisa kasih ke kita, untuk kita kan sebagai calon guru juga. Kalau misalnya dibilang sarannya gitu ya, guru-guru sekarang karena memang mungkin anak-anak sekarang itu kalau
ada beberapa dari kurikulum dari si teacher center, sekarang akhirnya menjadi student center, ya akhirnya berkolaborasi, ya kan. Nah, bagaimana caranya yang mau tidak mau kita sebagai guru bukan cuma pasif, tetapi kita mengikuti perkembangannya mereka juga, ya supaya mereka juga dekat, tentunya update lah, ya dan update dengan situasi kondisi, walaupun pasti ada jarak nih namanya siswa sama guru kan ada perbedaan umur pasti ada, tetapi kita harus update, ya kita harus update, taunya oh anak-anak sekarang nih sukanya seperti ini ya, gitu kan. Kalau misalnya informasi-informasi apa yang lagi in sekarang, itu bisa kita masukkan untuk pembelajaran. Berarti masuk ke teknologi juga ya Bu ya? Masuk ke teknologi. Kayak misalkan kan zaman sekarang kayak mungkin anak-anak lebih gampang untuk mengingat menonton video dibanding baca ya Bu. Tetapi ada juga akhirnya menonton video gitu ya, atau mungkin kita bikin film-film yang cuma cuplikan ya, cuplikan. Nah dari situ kan kita melihat oh bagaimana sih perannya untuk perhotelan misalnya, lihat hotel lagi proses check-in, dan itu aja kita lihat groomingnya orang itu bagaimana, ya kan? Itu kan ada standarnya, SOP-nya, standar grooming. Lalu cara dia berdiri bagaimana, ya kan? Lalu cara dia berbicara bagaimana, itu masuk pusat pembelajaran. Dan dengan akhirnya dibilang lagi sekarang ada deep learning ya, deep learning katanya kolaborasi semuanya. Jadi secara untuk kebetulan saya lagi ada pelatihan nih ya, ada pelatihan kita berkolaborasi, saya di perhotelannya, terus sama guru matematika, sama guru bahasa Indonesia. Di guru kita ngambil misalnya materinya reservasi, ya kan ya. Nah reservasi itu reservasi kamar adalah kita ada penghitungan harga kamar. Ya. Penghitungan itu tidak lepas dari si matematika, ya kan ya. Nah, tetapi dalam cara berbicara, kalau kita bertemu customer yang orang Indonesia, kita kan harus juga berbahasa Indonesia yang baik dan benar cara menerangkannya. Itulah yang kita jadi tidak hanya oh ya sudah dia front office saja atau perhotelan saja, tetapi semua mata pelajaran kita saling berkolaborasi. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan menjawab pertanyaan dari kami. Kami sangat menghargai setiap penjelasan dan wawasan yang sudah Ibu berikan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan dari wawancara ini dapat bermanfaat bagi tugas dan pembelajaran kami ke depannya. Seperti kami mungkin mau jadi guru ke depannya nanti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses wawancara ya Bu ya. Terima kasih dan sukses ya. Selamat datang di dunia pendidikan.